Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala wa ma'asil uduni utawi pira-pira maksiate kuping. Udunun itu artinya telinga. Kalau kemarin wa ma'asil aini, yaitu maksiatnya mata, sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan. Sekarang masuk kepada maksiatnya telinga. Ya, saya kira bapak-bapak sudah pernah dengar dan sudah tahu. Cuman ini saya jelaskan biar tahu kaidahnya ataupun dasarnya sesuai yang tertera di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Wa ma'asil uduni, dan beberapa maksiatnya telinga itu kal istimai koyo amrih ngrungokake ilal ghibati maring ngrasani wa ghairi halan liyane ghibah minal muharramati saking pira-pira perkara kang den haramake. Beberapa maksiatnya telinga itu diantaranya contoh adalah mendengarkan orang-orang yang ghibah. Yang mendengarkan orang yang ghibah itu termasuk bagian daripada maksiatnya telinga. Ada si A dengan si B, lagi gunjingin tetangganya, lagi ngomongin jelek kawannya. Ya, kita dengerin saja, kita nelimbrung di situ. Mendengarin orang-orang yang ghibah seperti itu juga termasuk maksiatnya telinga. Juga berdosa. Kira-kira kalau ada orang ghibah, kita hindari apa kita deketin? Ya enak kalau dideketin kan. Ya agak-agak apa namanya hot sedikit lah kan. Apalagi yang orang yang ghibah itu berkenaan dengan kawan kita. Pas kebetulan kawan kita ini adalah ada sedikit yang kita tidak suka dengannya. Oh ini dapat didengerin aja terus. Iya kan? Kan yang ghibah bukan kita Pak. Iya. Kalau yang ghibah itu dosa lesan. Dosa mulut. Yang mendengarkan orang ghibah dosa telinga. Ya. Serba salah kita kan? Ya. Sebetulnya kalau bagi orang Toreko tidak serba salah. Iya kan? Bagaimana supaya telinga kita bisa peka? Bagaimana supaya mata kita bisa buta? Ya. Agar bisa membutakan mata dari pandangan-pandangan yang tidak baik, agar mentulikan telinga, membudekkan telinga, agar tidak mendengar suara-suara yang tidak baik, maka gemborkan hatimu, suara hatimu dengan zikir Allah. Bagaimana hati kita bisa zikir Allah dengan gembor-gembor sehingga tidak ada yang engkau dengar kecuali jeritan hati Anda. Bisa apa bisa? Insya Allah tidak bisa. Ya usahalah Pak. Gitu. Maka para wali zaman-zaman dulu itu kayak macam contoh beliau Gusmi, ya Gusmi itu kalau
dakwah itu malah bukan di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, tidak. Dakwahnya itu di mana? Ya di diskotik, di kafe-kafe, di tempat-tempat pelacuran. Itu karena apa? Karena makomnya beliau itu sudah bisa menutup mata dan menutup telinga. Walaupun toh matanya tidak ditutupin dengan benda. Walaupun toh telinganya juga tidak ditutupin dengan benda. Kalau kita bisa jadi wali seperti itu, pakai kacamata hitam, ya kan, terus pakai handset, udah nggak dengar suara-suara orang ghibah itu nggak dengar. Tapi lain kacamatanya kacamata riben, ya, kesempatan untuk melihat cewek itu, tapi cewek itu tidak melihat mata kita, itu kesempatan. Ya. Kesempatan untuk tidak mendengarkan suara-suara yang tidak baik kita tutup dengan handset, tapi yang kita dengarkan adalah Adila atau Monata gitu kan. Kan begitu. Sehingga saking seringnya mendengar cepat hafal. Ya. Ojo dibanding-bandingke. Cepat hafal itu apa cepat hafal suara-suara ngaji atau suara-suara hadroh? Itu loh Pak. Kalau kita suara musik, suara nyanyian-nyanyian yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah, cepat kita tangkap. Telinga kita juga cepat untuk mendengarkannya. Mulut kita cepat untuk menirukan. Tapi kalau suara-suara yang bersifat islami, ya, suara-suara yang bunyi-bunyian daripada Asmaul Mu'azzam, suara ngaji, suara sholawat, itu sangat sulit kita ikutin. Telinga kita juga budak ataupun tuli, mata kita juga buta ataupun ngantuk. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita masuk ke dunia thariqah, ya. Masuk ke thariqah, masuk ke dunia hakikat itu tujuannya sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Baik itu maksiatnya tangan, baik itu maksiatnya mata, baik itu maksiatnya telinga. Ya, telinga juga kita latih bagaimana supaya ada rasa senang ketika mendengarkan lantunan-lantunan musik yang islami, ya. Kalau sekarang lagi trennya itu hadroh. Kita ambil contoh saja. Kalau seandainya ada tetangga kita yang punya pesta, ya, entah itu nyunatkan anaknya, entah itu nikahkan anaknya, mendatangkan seorang penyanyi, mungkin organ tunggal, atau mungkin karaoke, atau mungkin dangdut, atau mungkin band, ya. Terus dibanding tetangga kita yang sebelah itu mengkhitankan anaknya, menikahkan anaknya dengan mendatangkan hadroh atau lantunan-lantunan sholawat, kira-kira penontonnya banyak mana? Ya, banyak dangdut. Karena apa? Karena sudah terbiasa dan sudah dibiasakan senang untuk mendengarkan suara-suara yang bersifat maksiat, ya, yang mempunyai unsur maksiatnya telinga. Ya, maka yang sudah mulai lanjut usia, yang sudah kepala 40 ataupun 50, itu dilatih pelan-pelan untuk mengurangi hal itu. Nah sekarang itu dialihkan karena telinga kita sudah biasa mendengarkan musik, ya. Bagaimana agar tidak terlalu banyak kemasukan suara-suara musik yang maksiat, ya. Dialihkan untuk mendengarkan suara musik yang islami, kayak macam hadroh, kan banyak sekarang itu, ada hadroh Habib Syekh, ada hadrohnya apa Az-Zahir, banyak sekarang.
Di YouTube juga sudah banyak. Tinggal kita aja mau usaha atau tidak. Kalau kita tidak mau usaha, ya sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak berubah-berubah, Pak. Dalam segala hal apa saja. Ya. Dan tidak ada terus tiba-tiba ataupun ujuk-ujuk kita berubah sendiri, itu tidak ada. Semua itu perlu proses, perlu latihan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau Allah juga tidak akan merubah nasib seseorang selagi seseorangnya itu pun sendiri yang tidak akan merubahnya. Tanya sama Pak RT. Oh, dulu senengannya apa? Rock, ya, apa? Metallica. Oh, Metallica. Dulu senangannya Metallica. Oh, mau tidur tuh kalau nggak nyetel Metallica, pusing kepalanya. Ya kan? Sampai sekarang aja bodinya masih body metal. Ya kan? Tapi karena ada usaha, menggaya sekarang kerja bakti, oh nyetel hadroh. Walaupun toh sambil nyindir kayaknya nggak apa-apa lah katanya. Dikirain kiainya nggak tersindir. Tapi kenyataan ataupun realita yang kita lihat seperti itu, Pak. Seperti itu. Kalau kita tidak mau berusaha dengan maksimal untuk merubah diri kita sendiri, jadi saya katakan sampai kiamat kurang 2 hari pun tidak akan berubah. Nah, bagaimana cara kita merubah? Tanamkan sedikit demi sedikit untuk mengenali hal tersebut sehingga bisa menghilangkan hal-hal yang sebelumnya. Gitu loh. Nanti dicari motivasi, apa sih enaknya di dangdut? Apa sih enaknya di rock? Apa sih enaknya di Metallica? Ya. Cari enaknya di hadroh. Ya. Cari enaknya di qasidah. Cari enaknya di nasyid. Apalagi banyaklah musik-musik yang berbau-bau Islami, yang punya muara-muara mendidik kita, memberikan arahan kepada kita dan kadang memotivasi kepada kita. Ini termasuk bagian maksiatnya daripada telinga adalah yang pertama mendengarkan orang-orang yang lagi ghibah. Kemudian yang kedua mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah. Termasuk ada tetangga kita yang lagi ribut, ya, yang lagi kelahi, yang lagi berantem, kita dengarkan aja. Apa sih masalahnya? Apa sih masalahnya? Ada loh, Pak, orang yang hobi mendengarkan orang kelahi itu ada. Karena mereka itu punya daya pengen tahu aja. Nanti kalau sudah tahu, oh disebar-sebarkan kemana-mana. Ke pasar cerita, ke mall cerita, ke masjid cerita. Ya, mau jamaah aja sepanjang jalan dari rumah sampai ke masjid ketemu sama tetangganya cerita. Itu loh, apa namanya, Pak Marjo itu baru ditinggal istrinya berapa minggu aja kok begini ribut sama tetangganya. Ya kelahi sampai mau celoret-celoretan. Oh Madura. Siapa sih? Oh ketemu sama Pak Firman langsung ditanya, siapa Jo? Ada itu. Gitu loh, Pak. Seneng nguping. Lah nguping kalau barang atau suara baik mungkin nggak masalah. Nguping suara yang tidak baik, Bapak bisa tes sendiri, ya. Bisa tes suara telinga Bapak. Ketika mendengarkan suara-suara yang maksiat dengan mendengarkan suara-suara yang mahmudat, suara yang dipuji oleh Allah, yang disenengin oleh Allah, baik itu suara zikir, suara wirid, suara mujahadah, suara istighosah, suara marhaban dan seterusnya, dibanding Bapak dengarkan suara-suara yang mungkar, ada tetangga yang ribut, ada tetangga yang kelahi, ada kawan yang gunjingin orang, itu enak mana? Bapak bisa bandingkan sendiri, bisa dites sendiri. Kalau lagi dengar tetangga yang ada suara yang keras dengan tetangga yang lain, itu kita ngupingnya itu luar biasa. Nah apa sih? Ada apa sih? Pengen taunya luar biasa. Tapi kalau ada kiai yang ngecopres, ya, yang dalilin keluar ayat, keluar hadis, ya,
ditinggal tidur. Ya, Pak. Ya kan, Pak? Geli telinga kita itu, Pak. Ya pinter juga iblis itu. Ya. Mulai nyari kapas, ditutup di lubang telinga kita. Udahlah, nggak usah kamu gubris itu. Fit David suaranya Kavi itu. Dia memang sukanya ngoceh kayak gitu. Senengannya marah-marah. Paling nanti selesai ya sudah itu aja. Udah nggak usah kamu gubris. Itu loh, Pak. Itu kadang kita tidak sadar. Nggak sadar. Itu kalau tidak kita paksa, Pak, tidak kita jembreng, apa bahasa jembreng? Kita tidak kita buka lebar-lebar telinga kita, itu tidak akan mampu menembus suara-suara mahmudat tadi, suara-suara yang baik tadi, tidak akan mampu menembus. Malah kadang-kalanya menembus tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, contohnya apa? Lo kalau ngapalin lagu-lagu dangdut, lagu-lagu metal, cepat hafalnya, Pak. Karena masuk telinga kanan, mandek di tengah-tengah, tersaring. Sampai mau tidur pun terbayang, terniang. Ya kan, Pak? Tapi kalau sudah dengar suara-suara yang mahmudat, suara pengajian, suara qori, suara marhabanan, itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, gak hafal-hafal, gak bisa-bisa. Contohnya kemarin malam Jumat, marhaban, dari kecil kita udah marhaban, gak hafal-hafal, gak kebangetan. Ya kan? Dan itu seolah-olah yang punya tugas marhaban itu cuma tim hadroh saja, yang lain tak terpanggil tuh. Sudah dilemahkan sendiri, orang itu bukan bidangku. Sehingga apa akhirnya malas kita, Pak. Malas. Coba lah, perhatikan aja kalau malam Jumat, kalau pas kita mau marhabanan itu yang andil di situ, yang duduk di situ hanya tim hadroh saja. Gak ada Pak Puji yang deket-deket. Aku tak pengen bisa lah, bagaimana sih? Allah ya Nabi salam atau marhaban marhaban ya nurul aini. Enggak ada. Enggak ada. PD dia enggak ngerti itu PD, Pak. Seneng. Yang penting duduk ya biar kelihatan khusyuk, agak dinggruk-dinggruk itu, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit enggak apa-apa. Enggak ada yang terpanggil. Coba nanti kalau ada tetangga kita yang pesta, datangkan urjing tunggal. Saya panggil Bapak Puji, ini permintaan daripada tuan rumah, Pak, untuk menyumbangkan suara emasnya. Nyanyi kemana, 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 bingung pula nyanyiannya, Pak. Maju tampil, ya, bukan nyinjil Jordan, bukan. Ya kalau 17 Agustus dia tampil loh karaoke, ya, juara 1 setingkat RT. Tapi kapan juara 1 ke setingkat jamaah itu nyanyi atau melantunkan suaranya dengan ma'asalamah fi amani syekhona? Nggak bisa-bisa, Pak. Padahal ikut latihan hadroh itu udah berapa bulan? Udah berbulan-bulan, udah mau 1 tahun. Satu lagu saja tak bisa-bisa. Loh, ini yang goblok orangnya atau nggak ada kemauannya? Masa Allah nggak ingkar janji sama hambanya? Ya. Kalau engkau sungguh-sungguh merubah nasibmu, nak, mbah hamba, aku rubah nanti. Tapi kalau engkau hanya masa bodoh terus, ya bodoh betul. Tapi pinter. Kalau kamu tidak kerja keras dari pontang-panting, ngelamar di perusahaan-perusahaan sana sini, ya nggak kerja-kerja. Menunggu datangnya orang menawarkan jurusan, kamu udah kerja belum? Ini loh lamaranmu, aku bawanya di sana. Itu kan kalau pas dapat fadlnya Allah. Betul gak, Pak? Nah, ini loh, Pak, yang harus kita kaji, yang harus kita evaluasi di dalam diri kita. Menjaga suara-suara yang masuk di telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu tidak mudah, itu tidak gampang. Maka guru mursyid kita mengajarkan ketika kita zikir ismuzat di dalam tuntunan Naqsabandiyah, gemborkan hatimu sekuat-kuatnya sehingga mampu
membutakan matamu dan mentulikan telingamu. Sehingga ada suara apa saja itu tidak tergubris, nggak terdengar. Yang terdengar adalah Allah, 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 Allah. Bukan keras suaranya, tapi suara hati yang ada di dalam dada kita itu betul-betul bisa gembor. Sama seperti halnya ketika bapak-bapak sakit hati. Di mana sakitnya, Pak? Di sini, ya kan? Orang yang sakit hati itu kelihatannya diem, ya, kelihatannya diem. Aktivitasnya ya kemana-mana. Akan tetapi dongkolnya di dalam hati itu sangat kuat, sehingga ada orang apa saja yang lewat di sebelahnya itu nggak tergubris, bisa-bisa ikut kena sakit hatinya semua, ya, jadi sasaran. Gitu loh, Pak. Itu ajaran di dalam dzikir thariqah kita. Ya kita tanya sama Pak Marjo, dzikir kok masih ada wedi, ada takut dengan hantu, ada takut dengan tikus ini. Berarti belum bisa menutup mata dan menutup telinga. Coba kalau udah menutup mata, bisa menutup telinga, yang ada itu cuman dirimu sama Allah. Wah, gimana Pak Yai? Saya kalau lampunya dimatiin, enggak bisa dzikir saya. Oh, semakin takut. Ini semua rambut-rambut ini berdiri semua. Berdiri semua. Wah, dijidok sini. Walah, besar sekali. Si RT juga gitu. Kalau udah dimatiin ada tikus, wah udahlah. Wes enggak dikit enggak apa-apa saya Pak. Berarti belum mampu menutup mata dan menutup telinga. Tapi kalau ada sesuatu selain itu, oh berani dia. Celurit pun oke. Badek pun oke. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita latih. Harus kita latih mulai sekarang, jangan hanya sekedar kita menjalankan atau mengamalkan tuntunan-tuntunan thariqahnya saja, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang maksiat, suara-suara yang mungkarat. Mungkin hanya itu kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.